Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susetya Dwi Putra dengan nomor presensi 10 dengan NIM 14014219194, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik mengajar keterampilan dasar mengajar, yaitu pada keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pada video praktik kali ini saya akan membuat praktik pada kelas 3 fase B dengan mata pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi nilai-nilai Pancasila di sekolah. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah, dan dengan pembelajaran kelompok serta presentasi, peserta didik mampu menelaah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah dengan benar. Sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap siswa atau peserta didik, baik dalam kelompok kecil maupun dalam pendekatan secara individu untuk menjalin interaksi pembelajaran yang efektif. Pada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini dilaksanakan yaitu dengan pendekatan kelompok 3-8 orang, kemudian dilaksanakan dengan pendekatan individu. Untuk komponen keterampilan mengajar pada kelompok kecil dan perorangan ini yaitu yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasi. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan pembelajaran. Dan yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam keterampilan dasar ini, peran guru yaitu satu, sebagai organisator dalam kegiatan pembelajaran, yang kedua sebagai sumber informasi bagi peserta didik, dan yang ketiga yaitu mendorong bagi siswa untuk giat dalam belajar. Baik, kemudian saya akan membuat video praktik mengenai cara mengajar kelompok kecil dan perorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, terima kasih. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai Pancasila. Ada yang tahu Pancasila? Ya, benar sekali. Pancasila yaitu lambang negara. Contohnya di mana gambar lambang negara? Ya, benar sekali. Contohnya yaitu ada biasanya di foto depan sebelahan dengan foto presiden dan wakil presiden. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk tepuk semangat dulu. Ada yang bisa? Baik, untuk tepuknya gini ya. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa? Oke. Bapak mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Baik, kalian tahu lambang-lambang negara, lambang-lambang Pancasila. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada bintang. Yang kedua ada yang kedua ada rantai. Yang ketiga ada pohon beringin. Yang keempat ada kepala banteng. Dan yang kelima yaitu terakhir ada kaki dan kapas. Nah, di sini ada yang tahu sila-sila Pancasila. Yang pertama apa sila Pancasila? Betul. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Yang kedua ada yang tidak? Sila Pancasila yang kedua. Ya, betul, bijak. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan gambar rantai. Kemudian ada yang tahu untuk yang sila Pancasila ketiga? Ya, betul, Masjidna, yaitu Persatuan Indonesia dengan gambar pohon beringin. Kemudian ada yang tahu sila Pancasila yang keempat? Ya, yang keempat yaitu gambar banteng dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan
dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, kira-kira apa sila Pancasila yang terakhir? Yang bisa tunjuk tangan? Ya betul, yang kelima yaitu gambar dengan lambang Pak Dirjen Kapas dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk berikutnya Bapak akan membentuk kelompok kecil. Di sini kan ada 15 orang. Nanti akan membentuk 5 kelompok dengan satu kelompok 3 orang. Ya, nanti setiap kelompok akan mendiskusikan dan membuat 5 contoh penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Baik, silakan untuk anak-anak bisa berkelompok. Untuk kelompok 1 bagian paling depan, kelompok 2 belakangnya, kelompok 3 sebelah kiri, dan kelompok 4, 5 sebelah belakang. Oke, baik, sudah berkelompok. Baik, anak-anak sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Baik, di sini kan Bapak punya lembar kertas. Nanti anak-anak bisa menuliskan contoh-contoh penerapannya di kertas ini ya. Nanti setelah anak-anak selesai menuliskan, bisa salah satu perwakilan kelompok maju dan mempresentasikan. Baik, apakah anak-anak sudah selesai untuk kerja kelompoknya membuat contoh-contoh penerapan sila Pancasila di lingkungan sekolah? Tadi kan itu ya, kelompok 1 membuat contoh-contoh nilai penerapan sila 1, kelompok 2 contoh-contoh sila penerapan sila kedua lah. Nanti seterusnya. Apakah sudah selesai? Nah, sekarang perwakilan kelompok bisa maju untuk mempresentasikan. Baik, untuk yang pertama kelompok 1 bisa maju. Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Jadi untuk penerapan sila-sila Pancasila, untuk sila pertama apa tadi? Ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya ada menghormati teman yang berbeda agama dan lain-lain. Baik, berikutnya kelompok 2 bisa mempresentasikan, maju ke depan. Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3 bisa maju ke depan mempresentasikan yang telah dikerjakan bersama kelompoknya. Baik, terima kasih kelompok 3. Wah, hebat-hebat ya Ibu anak kelas 3, bisa tepuk tangan dulu. Berikutnya kelompok 4 bisa maju mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, terima kasih kelompok 4 atas presentasinya, luar biasa, keren sekali. Dan yang terakhir kelompok 5 bisa maju ke depan mempresentasikan. Untuk kelompok 5 mungkin bisa lebih meriah daripada kelompok yang lain karena kelompok terakhir. Baik, terima kasih kelompok 5 atas presentasinya, luar biasa, tepuk tangan. Jadi setelah dipresentasikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 5, kita bisa mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di sekolah. Ada berapa tadi? Ada banyak ya. Jadi kan tiap kelompok membuat 5, jadi ada 15 penerapan. Dan semuanya itu bagus dan benar. Alangkah baiknya diterapkan di kehidupan sekolah kita. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua setelah presentasi. Setelah anak-anak presentasi di depan, Bapak mempunyai lembar soal. Nanti bisa dikerjakan secara individu. Nah, ini bersifat latihan dan nanti Bapak akan mengecek satu-satu dan melihat satu-satu bagaimana mengerjakan soal ini. Dan soal ini nanti juga berkaitan dengan apa yang telah kalian kerjakan, yaitu contoh-contoh penerapan nilai Pancasila di kehidupan sekolah. Bisa dikerjakan dengan baik ya.
Bagaimana? Apakah ada yang kesusahan dalam mengerjakan soal? Kalau ada yang kesusahan bisa bertanya kepada Bapak. Ya, bagaimana Mas Yuta? Baik, setelah kalian mengerjakan bisa dikumpulkan ke depan ya atau ketik potong-potong. Baik, terima kasih anak-anak telah mengerjakan latihan soal. Dan setelah Bapak baca sedikit, jawaban kalian sudah banyak yang benar. Nanti Bapak cocokkan terlebih dahulu. Ya. Kan ini sudah di penghujung pembelajaran. Tadi ada yang tahu tidak apa saja contoh penerapan pada sila pertama di lingkungan sekolah? Ya benar, contoh sila pertama di kehidupan sekolah yaitu menghormati teman yang beda agama. Kemudian contoh sila kedua, ya benar, untuk sila kedua yaitu rukun dengan teman di kelas, tidak bertengkar, tidak saling mengejek. Nah, untuk yang sila ketiga, ada yang tahu? Betul sekali, untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jadi kita dalam kehidupan sekolah harus saling rukun dengan teman, tidak bertengkar maupun tidak saling mengejek, sehingga kehidupan di sekolah menjadi lebih tentram. Untuk sila keempat, ada yang tahu? Oh iya, betul sekali. Untuk sila keempat, contohnya di lingkungan sekolah, yaitu kita bisa menghormati teman yang mempunyai jawaban yang berbeda. Misalnya tadi, Jina dan Yusir mempunyai jawaban yang berbeda. Itu keduanya sama-sama benar, tapi kita harus saling menghormati. Untuk yang kelima, ada yang tahu? Betul sekali, untuk yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus bersikap adil. Contohnya Bapak memberikan pembelajaran itu adil kepada anak-anak. Tidak hanya kepada bijak saja saya mengajar, tapi kepada semua anak. Itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa menerapkan di lingkungan sekolah, sehingga kita dalam kehidupan di sekolah itu bisa terjalin hubungan yang harmonis. Itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk pada ketua kelas bisa dipimpin doa. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya, jangan mampir-mampir langsung pulang ke rumah.